Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih buat Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan beberapa waktu yang lalu kita sempat ada libur, jadi kita skip satu video ya Bapak Ibu untuk minggu ini. Tapi kita sekarang sudah bisa kembali belajar bersama. Dan ini akan kita bahas topik yang sebetulnya sudah dinanti-nantikan oleh IPO Hunter ya. Apalagi kalau bukan CBDK atau PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir, sampai tuntas. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Langsung saja kita bahas CBDK atau PT Bangun Kosambi Sukses Tbk ini didirikan pada tahun 2000. CBDK ini bergerak dalam bidang ada 4 poin utama. Utamanya yang pertama adalah pembangunan perumahan, yang kedua adalah pengoperasian real estate, yang ketiga adalah penyediaan rumah dan apartemen, yang keempat adalah penjualan tanah Bapak Ibu. Kegiatan usaha CBDK saat ini fokus kepada pengembangan real estate di kawasan Tangerang beserta dengan entitas anaknya. Dan sebagai sebuah organisasi, visi utamanya adalah ingin menjadi pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan inovasi cemerlang untuk mengoptimalkan sumber daya yang kami miliki menjadi keunggulan kompetitif untuk dikembalikan kepada pemangku kepentingan. Dan misinya ada 5 Bapak Ibu. Secara garis besar yang pertama adalah memberikan komitmen kualitas terbaik, yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, yang ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yang keempat adalah membangun kemampuan dan kredibilitas perseroan melalui strategi sinergis dengan pemangku kepentingan, dan yang kelima adalah meningkatkan nilai tambah perseroan bagi pemegang sahamnya. Pemilik dari perusahaan CBDK itu sendiri yang paling besar adalah PANI ya. Jadi setelah IPO nanti PANI akan memiliki CBDK ini sebesar 45,90%. PANI yang dimaksud di sini adalah PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, dan ada 2 entitas lainnya yang punya porsi sama-sama besar yaitu 22,0% masing-masingnya, yaitu adalah AS dan juga TMJ. AS yang dimaksud di sini adalah PT Agung Sedayu, dan TMJ yang dimaksud di sini adalah PT Tunas Mekarjaya Bapak Ibu. Sedangkan masyarakat ini nanti hanya punya sekitar 10% yang sebetulnya ini tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Serta penerima manfaat akhir dari CBDK ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Susanto Kusmo, yang kedua adalah Alexander Halim Kusuma, yang ketiga adalah Richard Halim Kusuma, dan yang keempat adalah Hindarto Budiono. Sedangkan kalau kita masuk ke struktur organisasinya, jumlah komisaris ini hanya ada 3 orang dan direkturnya itu ada 7 orang termasuk wakil direktur ya. Jadi kami menilai jumlah komisaris dan jumlah direktur ini pada porsi yang cukup efisien nih. Berikutnya kita akan melihat profil dari Bapak Richard Halim Kusuma selaku presiden komisaris, dan juga Bapak Stephen Kusumo ini selaku presiden direktur ya Bapak Ibu. Ada baiknya Bapak Ibu juga melihat profil direksi dan juga komisaris lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Bapak Richard Halim Kusuma. Beliau adalah komisaris utama sejak tahun 2024 ya Bapak Ibu. Beliau WNI dan usia sekitar 44 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah bachelor di bidang manajemen dari Northeast University, Boston, Amerika Serikat. Dan secara garis besar Bapak Richard Halim Kusuma ini punya pengalaman dan keahlian dalam bidang bisnis keuangan, properti, dan juga real estate. Sedangkan Bapak Stephen Kusumo ini, beliau adalah direktur utama sejak tahun 2024, beliau WNI, usianya lebih muda lagi yaitu 34 tahun ya. Latar belakang pendidikannya adalah Business Entrepreneurship dari Harvard University di tahun 2020 lalu, dan ada gelar Bachelor of Science in Business Administration di University of San Francisco di Amerika Serikat tahun 2011 Bapak Ibu. Secara garis besar Bapak Stephen Kusumo ini punya pengalaman dan keahlian utama dalam bidang bisnis properti. Yang perlu diketahui oleh para investor adalah Bapak Richard Halim Kusuma ini pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi atas kasus suap yang pernah terjadi. Bapak Ibu, para investor ini perlu mencermati hal ini lebih dalam ya. Jadi di sini sudah kita berikan clue-nya, silakan Bapak Ibu cermati beritanya lebih detail dan silakan disimpulkan sendiri. Kalau kita masuk ke bisnis model utama dari CBDK Bapak Ibu, CBDK atau PT Bangun Kosambi Sukses Tbk ini punya model bisnis utama sebagai perusahaan holding dan pengembang real estate ya. CBDK fokus pada pengembangan kawasan real estate di Tangerang yang dilakukan melalui entitas-entitas anaknya. Mayoritas pendapatan dari CBDK bersumber dari sektor real estate yang mencakup 99% dari total pendapatan pada konsolidasi di kuartal 2 2024.
Dan target utama dari CBDK ini adalah masyarakat segmen menengah ke atas. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, CBDK serta entitas anaknya tidak punya ketergantungan terhadap pelanggan maupun pemasok tertentu. Dan keunggulan utama dari CBDK, kalau kita lihat ya, CBDK ini punya operasi bisnis di kawasan yang sangat strategis, yaitu di Tangerang, yang mana punya potensi besar untuk pertumbuhan properti. Sedangkan kelemahan utamanya, CBDK ini punya ketergantungan yang relatif tinggi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, khususnya terhadap daya beli masyarakat, perubahan suku bunga, dan kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat wilayah operasi dari CBDK sendiri, perseroan ini berdomisili di wilayah Tangerang, dan lokasi proyek yang dikembangkan oleh CBDK serta entitas anaknya juga berlokasi di Tangerang. Ada poin-poin nomor 1-12, Bapak Ibu juga bisa cermati, detailnya ada di prospektus. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin domisilinya di Tangerang, mungkin punya gambaran yang lebih detail mengenai wilayah operasinya ya. Tetapi secara garis besar kita bisa ketahui bersama bahwasannya lokasi entitas perusahaan serta proyeknya berada di wilayah Tangerang. Rencana perolehan dan penggunaan dana IPO, kita akan bahas perolehan dana IPO-nya dulu. CBDK ini akan menjual sekitar lebih dari 566 juta lembar saham atau setara 10% dari kepemilikan total saham beredar ke masyarakat ya. Dengan harga penawaran di antara 3.000 sampai 4.060 rupiah per lembar sahamnya. Dan saham yang diterbitkan ini bersumber dari saham baru. Sepenuhnya sahamnya itu dari saham baru. Jadi dengan kata lain seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini akan masuk ke perusahaan ya. Dan asumsikan semua akan dibeli oleh masyarakat pada harga tertinggi di Rp4.060 per lembar saham, maka CBDK akan memperoleh modal sekitar Rp2,30 triliun Bapak Ibu. Dan penggunaan dana IPO kalau menurut dari manajemen ya, seluruh dana yang diperoleh itu akan masuk ke penyertaan modal ke PT IPN atau PT Industri Pameran Nusantara dalam bentuk ekuitas ya. Dan dana yang diperoleh ini oleh IPN akan digunakan sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung yang mana disebut dengan proyek MIJE. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui lebih dalam mengenai proyek MIJE ke depannya. Tapi secara garis besar ya, kita ketahui bahwasanya dengan berinvestasi di proyek MIJE, maka CBDK ini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pengembangan real estate, tapi juga menambah sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan juga potensial. Sedangkan penjamin emisi efek atau underwriter-nya adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang mana kita sebelumnya sudah bahas adalah AADI ya, yang mana ini dibawa IPO oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Ya seperti yang kita ketahui ada MAHA, AADI, NICE ini punya pertumbuhan harga, perubahan harga setelah IPO di atas dari 90% semua ya Bapak Ibu ya. AADI ini yang paling rendah yaitu 92,79%, sedangkan MAHA ini lebih dari 150% dan NICE ini lebih dari 190-an%. Ya meskipun pada akhirnya kinerja harga saham pasca IPO ini dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pasar, faktor fundamental perusahaan, dan pemilik dari perusahaan yang bersangkutan Bapak Ibu. Kita masuk ke analisis kuantitatifnya Bapak Ibu, kita masuk ke laporan keuangannya di sisi neracanya dulu ya. Kita lihat per kuartal 2 2024, aset lancar ini posisinya sekitar 50,53% dari total aset, dan aset tidak lancarnya ini sekitar 49,47% dari total aset, yang mana kurang lebih hampir sama ya porsinya Bapak Ibu. Aset lancar yang paling dominan adalah persediaan, ini sekitar 75,08% dari total aset lancarnya, yang mana paling dominan berisi tanah yang sedang dikembangkan. Sedangkan aset tidak lancarnya juga didominasi oleh persediaan, ini sekitar 73,99% dari total aset tidak lancar, yang seluruhnya berisi tanah yang belum dikembangkan. Jadi dengan kata lain, cadangan tanah dari CBDK ini sangat dominan dari total aset yang dimilikinya ya. Dan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar dalam 3-4 tahun terakhir ini tumbuh sekitar 40,56% per tahun Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita lihat di neraca di sisi yang lainnya Bapak Ibu, per kuartal 2 2024 utang jangka pendek ini sekitar 44,47%, utang jangka panjangnya sekitar 10,68% dan ekuitasnya sekitar 44,85%. Utang jangka pendek ini didominasi oleh uang muka pelanggan. Ini sekitar 94,82% dari total utang jangka pendek, dan utang jangka panjang didominasi oleh uang muka dari pelanggan juga Bapak Ibu, yang mana ini sekitar 82,02%. Jadi dengan kata lain sebetulnya utang yang dimiliki itu tidak terlalu berbahaya ya, karena ini uang dari pelanggan. Rata-rata pertumbuhan ekuitas ini sekitar 166,08% per tahun sejak tahun 2021 Bapak Ibu.
Sedangkan kalau kita masuk ke laba ruginya Bapak Ibu, rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 149,29% per tahun sejak tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan laba operasinya sekitar 218,69% per tahun sejak tahun 2021, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih ini sekitar 121,71% per tahun sejak tahun 2021. Ya, kinerja 3-4 tahun terakhir ini memang menunjukkan pertumbuhan revenue dan laba yang sangat agresif pertumbuhannya ya. Ya karena memang di tahun 2021 punya benchmark yang relatif rendah dibandingkan di tahun 2024 yang kita 1 tahunkan ini Bapak Ibu. Sedangkan masuk ke kontribusi revenue-nya, kontributor utama pada revenue secara rata-rata adalah pada segmen usaha real estate ya, yang mana hal ini sangat dominan terhadap rata-rata revenue-nya Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah kita singgung. Jadi dengan kata lain, bisnis utama dari CBDK ya adalah real estate ini. Sedangkan kalau kita menilik ke kontribusi beban dan biayanya, kontributor terbesar pada total beban dan biaya adalah beban pokok pendapatan. Ini sekitar 83,28% dari total beban dan biaya. Dan hal ini terutama untuk beban dan biaya yang berkaitan dengan produksi real estate tersebut ya. Kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah pada beban operasional total. Ini sekitar 9,87% dari total beban dan biaya, terutama untuk beban umum dan administrasi. Kalau kita lihat ke sisi arus kasnya Bapak Ibu, ada arus kas operasi dan arus kas operasi bersih. Ya meskipun bisnis dari CBDK ini relatif tergolong baru ya, tetapi arus kas operasi yang berwarna biru milik dari CBDK ini relatif tumbuh dengan tren yang cukup jelas sejalan dengan pertumbuhan revenue dan juga laba ya. Sedangkan pada sisi arus kas operasi bersihnya yang berwarna merah nilainya masih relatif berfluktuasi, dan hal ini bisa terjadi karena memang CBDK masih berada pada fase pertumbuhan yang sangat agresif, terutama ketika tingkat investasi itu masih relatif tinggi. Ya tentu arus kas bersihnya ini relatif sulit untuk bisa mencetak stabilitas sama seperti arus kas operasinya. Sedangkan kalau kita lihat ke rasio aktivitasnya, CBDK ini punya persediaan yang cukup signifikan Bapak Ibu, yaitu sekitar 2.415 sampai 2.970 hari. Tetapi ini bagus karena dominasi persediaan itu berupa tanah yang sedang dikembangkan ya. Dan perhitungan ini pun belum termasuk persediaan pada aset tidak lancarnya. Jadi bisa dibayangkan total persediaannya sebetulnya masih sangat banyak. Dan CBDK ini punya piutang usaha yang tidak signifikan, sedangkan CBDK punya utang usaha dengan waktu pembayaran sekitar 122 sampai 131 hari. Masuk ke rasio profitabilitas ya Bapak Ibu. Sejak tahun 2021, rata-rata net profit margin dari CBDK ini sekitar 45,11%. Sedangkan pada return on equity sejak tahun 2021, rata-rata return on equity-nya itu sekitar 9,72%. Profitabilitas dari CBDK ini cukup tinggi ya, terutama pada margin laba yang bisa diperoleh ya. Sedangkan perolehan laba dibandingkan dengan modalnya ya relatif moderat Bapak Ibu. Kalau kita lihat ke rasio likuiditasnya, risiko dari rasio likuiditas CBDK ini berada pada level yang relatif moderat risikonya dengan adanya tren perlemahan sejak tahun 2022. Ya meskipun demikian, utang jangka pendek tadi tidak berisi dengan utang yang berbahaya maupun utang yang mahal ya. Sedangkan pada rasio solvabilitasnya sendiri, risiko dari rasio solvabilitas CBDK ini berada pada level yang moderat ke arah rendah risikonya dengan tren perbaikan. Dominasi utang yang dimiliki oleh CBDK ini juga tidak berisi dengan utang yang berbahaya dan juga utang yang mahal Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat valuasinya berapa harga yang pantas untuk bisnis sekelas CBDK ya, kita gunakan asumsi-asumsi yang ada. Yang pertama, kita gunakan EPS acuan itu menggunakan kinerja 2024 kuartal 2 yang kita 1 tahun kan, yaitu sekitar 145,06 Indonesian rupiah pada EPS-nya. Dan total aset per kuartal 2 2024 ini sekitar 18,15 triliun rupiah. Dengan adanya dana IPO ini akan membuat asetnya tumbuh sekitar 12,67%. Ya apabila laba itu diproyeksikan tumbuh dekat dengan pertumbuhan asetnya sekitar 10% katakanlah, maka EPS yang kita bisa gunakan itu adalah 159,56 rupiah per lembar sahamnya. Apabila batas PI rasio itu di angka 15, yang mana 15 ini cukup optimis ya, maka hasil perhitungan valuasinya itu sekitar 2.393 rupiah per lembar sahamnya. Artinya di harga penawaran umum besok di kisaran harga 3.000 sampai 4.060 rupiah per lembar saham, ya ini sebenarnya harga penawaran umumnya masih jauh terlalu mahal ya. Dan ini akan dilaksanakan pada 3 Januari sampai 9 Januari
Kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini yang pertama adalah CBDK ini merupakan perusahaan yang bergerak di setiap sektor real estate development and management dengan bisnis utama adalah pembangunan perumahan dan aktivitas perusahaan holding. CBDK punya neraca yang cukup bagus, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dan arus kas operasi yang positif serta bertumbuh. Tetapi di harga penawaran umum, kami rasa harga yang ditawarkan ini relatif masih terlalu mahal Bapak Ibu. Ya kurang lebih seperti itu pembahasan dari CBDK. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah IPO CBDK besok layak untuk ditebus atau tidak nih? Coba drop di komen ya. Kita himbau kepada Bapak Ibu untuk tetap melakukan analisis secara menyeluruh karena tindakan investasi itu mengandung resiko. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini dan telah mendukung pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita yang lain dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.